waktu kita di atas dunia ini bergulir. Makin hari bukan makin panjang, umur kita makin dekat lubang kubur. Sementara apa yang kita hayalkan pernah ada di orang dulu. Kita pengen jadi orang kaya, Ustaz. Orang kaya juga pernah ada dulu. Yang negatif namanya Korun, yang positif namanya Sulaiman. Kita nggak ada seujungku punya Korun. Lawang meninggal sebelum Masehi zaman Musa di negeri Mesir, hartanya sampai ke Bandung. Harta Korun betul. Saking kayanya itu Korun. Korun mati. Sulaiman kurang apa kayanya Sulaiman? Saking kayanya Sulaiman, dia bisa membuat istana lebih cepat dari kedipan mata. Ya orang kaya, mandornya mantap ifrit, betul. Nggak ada halangan dalam membangun orang kaya. Dia punya taman Firdaus di tengah istananya, yang kerikil diinjak dalam taman tersebut. Udah, kalau kita punya sebiji saja sombongnya satu komplek itu. Itu yang diinjak-injaknya itu masya Allah, berlian, permata, mira delima, batu-batuan mahal, mungkin bacan, mungkin black, red Borneo dan lain sebagainya. Yang kita pakai satu sombongnya satu kantor. Sama Sulaiman diinjak-injak. Tapi Sulaiman yang kaya mati. No, Raja Turki Utsmani, Sulaiman Al-Qanun. Saking kayanya Sulaiman Al-Qanun di Turki dulu, dia punya rumah, di dalamnya ada ruang kerja dia yang luas, terbuat dari batu giok. Kita satu catelin di leher, klontrang. Ini ruangannya giok ini. Ini orang kaya loh. Cuma lihat tetap kematian mendatangi dia. Orang yang paling kuat namanya Fir'aun. Ini manusia paling kuat Allah pernah ciptakan, Fir'aun ini. Sampai diutus Nabi yang gak pinter ngomong, pinter mukul. Namanya Musa. Musa cadel gak pinter ngomong. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu Musa. Lawan Fir'aun, masih kalah Musa. Kenapa? Karena dikejar sama Fir'aun. Bukan Fir'aun yang dikejar sama Musa. Musa kalah. Allah perintahkan lemparkan tongkat membelah laut. Kalau enggak Allah perintahkan kalah Musa ini. Masya Allah. Fir'aun yang kuat mati. Wanita merasa cantik, orang paling cantik yang pernah Allah ciptakan banyak di muka bumi ini. Salah satunya istrinya Abu Lahab, namanya Ummu Jamilah. Nama aslinya Urwah binti Umayyah. Dipanggil Ummu Jamilah, tersingkap kecantikan di wajahnya. Tapi kata Allah apa? Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Allah pernah ciptakan manusia yang paling panjang umurnya Adam, 1000 tahun wafat. Nabi Allah Rasul pertama kita Nuh alaihissalam 950 tahun mati. Ibrahim 500 tahun mati. Apalagi kita yang paling sittin wa sab'in, kata Nabi, 60 70. Umru ummati baina sittin wa sab'in aqallu zada min dzalik. Nabi loh yang bilang umur umatku ini pendek sekali. Sittin 60 sab'in, antara 60 70 kata Rasul. Aqallu zada min dzalik, kata Rasul, ada yang lebih dari 70 tapi sedikit. Nah, kita pengen di umur kita yang singkat ini jangan terbuang. Jangan terbuang percuma. Kesempatan berbuat baik makin sedikit. Diperintahkan dalam Quran ini tazawwad wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal itu takwa kepada Allah. Enggak ada yang kita bawa dari harta dunia. Yang kita bawa amal soleh. Apa kata Rasul? Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas. Karena kalau meninggal anak Adam ini putus semua hubungan kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekahnya waktu hidup. Ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Awaladin sholih yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan dia. Enggak ada dikatakan bahwa STNK dibawa, BPKB dibawa, sertifikat dibawa, enggak ada. Menjadi waris. Yang pernah kita banggakan sudah selamat tinggal lah semua. Ketika terbujur kaku di atas keranda diangkat bismillah wa ala millati rasulillah. Ini keranda mayat keluar rumah, selamat tinggal rumah yang baru direnovasi. Selamat tinggal pagar besi tempa yang kita pesan. Selamat tinggal istri yang cantik, suami yang ganteng, anak yang lucu. Selamat tinggal. Kita bakal tinggalkan semuanya. Dan Nabi menegaskan wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang namanya hidup ini pasti datang oleh kematian. Aksiru dzikra hadzimil ladza. Oleh karena itu perbanyak mengingat zat yang menyetop kenikmatan supaya jangan bablas. Ini umur makin berkurang, nama Allah belum hafal, sholat masbuk terus, ibadah berantakan, la quwata illa billah.
Tenang-tenang aja kita. Wah, nggak bisa nih. Kita mesti merevisi hidup kita nih kalau begini. Maka ulama menggiring kita untuk paham, untuk bisa memanfaatkan waktu yang singkat di atas dunia ini. Tidak ada kata terlambat dalam berbuat baik. Ulama menggiring kita untuk paham hadis Nabi yang mengatakan, idza aslamal abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kanat zalafah. Ada sebuah riwayat yang sahih, kata Rasul, idza aslamal abdu, kalau ada seorang hamba yang aslama huwa, membaguskan Islamnya, jadi menandakan hamba Allah juga ada yang Islamnya rusak, casingnya Islam padahal nggak paham Islam. Banyak ini. Agama ini dalam syariat Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Agama ini nggak direpotkan buat orang lain. Allah turunkan syariat itu, qu anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau sampai agama nggak menyelamatkan kamu dari neraka, kamu rugi, pun keluarga kamu. Karena dalam Islam ini setiap syariat Allah yang bilang, kullu amal ibni Adam lahu, seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Jadi kalau orang sholat, Allah nggak diuntungkan, dia yang untung. Orang bersedekah, dia yang diuntungkan, orang nggak ada yang untung, dibagi mungkin. Cuma itu kan bahasa rantai kehidupan. Nahnu narzukukum wa iyahum, kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Kalau orang kaya sedekah ya harus, bukan something special, karena kalau enggak kan rugi, dia dosa, nggak ada zakat yang dia keluarkan. Laki-laki kerja dapat nafkah, dapat gaji bulanan, kasih keluarga, nggak usah sombong, karena kalau nggak ngasih dosa itu kewajiban. Di Islam yang mendatangkan cinta itu bukan menyelesaikan yang wajib, menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Cuma orang bisa cinta dengan yang sunnah karena paham kenikmatan yang wajib. Iya. Islam agama yang menginginkan orang itu melakukan rukun Islam dan paham efeknya. Kalau kita nggak mencontoh Rasul, berantakan ya. Ulama mengemas kata dengan istilah usulus salasa, 3 landasan pokok dalam beragama. Wah, setiap muslim wajib paham yang 3 ini. Yang pertama, kenal Allah dengan benar. Sholat setahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 40 tahun sholat ke Tuhan yang dia tidak kenal. Maksudnya gimana Ustaz? Tanya aja, sudah sholat belum? Sudah. Ke siapa Anda sholat? Ke Allah. Siapa Allah? Allahu alam. Ini kan bahaya sekali. Jadi kayak kita menghiasi masjid dengan kaligrafi. Ini tulisannya mahal nih Ustaz. Ini per meter 600. Ini sekian juta. Oh, Masya Allah. Ini Quran bahasa bagus. Ini bacanya apa Pak? Ini wallahu alam, ini wallahu alam, ini wallahu, semua wallahu alam gitu. Terus fungsi Quran apa? Hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Katanya petunjuk, kamu nggak tertunjuki. Sementara umurmu makin berkurang bukan makin tambah. Lubang kubur makin dekat. Kalau besok kau diwafatkan sama Allah, berjumpa dengan Allah, apa yang kau bawa? Dikemaslah untuk mengenal Allah dengan benar. Siapa Allah? Apakah Allah alif lam lam ha yang kita lihat dalam kaligrafi? Lah itu bahasa Arab. Dulu zaman Ibrahim nggak ada alif lam lam ha. Kalau Anda yang umroh dan haji, nanti di Madinah ke pintu 5, pintu 7 ada museum Quran di sana. Penyempurnaan huruf itu zaman Utsman bin Affan. Ustadz juga nggak bisa baca Quran zaman Umar, belum ada harokah, disempurnakan. Apalagi alif lam lam ha belum ada. Makanya tafsir Ibnu Katsir mengatakan Allah itu ilah wa wala, zat yang diibadahi dengan benar, tak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Kita tidak kenal Allah. Allah bilang walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Kita nggak hafal nama Allah. Suruh sebutkan 10 nama Allah nggak hafal. Sebutkan 10 pemain bola luar kepala kita. Sementara kita meninggal menghadap Allah, bukan menghadap pemain bola. Lebih menghafal nama-nama penyanyi, nama-nama artis ketimbang nama Tuhannya. Dan dia merasa tenang-tenang saja. Umur makin berkurang bukan makin tambah. Orang kadang-kadang terkecoh dengan ini. Yuk pancing diri kita untuk kenal Allah yang kita ibadahi. Kita beribadah kepada Allah yang kita kenal. Karena khawatirnya ibadah kita nggak memiliki bekas. Sementara Allah mengatakan kullu amal ibni Adam lahu, semua ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Contoh dalam Islam nih.
Rukun Islam yang gampang lah. Rukun Islam yang pertama kan syahadatu alla ilaha illallah. Ada membaca 2 kalimat syahadat, betul. Maka konsekuensi orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kata Rasul, fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqil Islam. Ini bahasa Rasul ini, bukan bahasa kaleng-kaleng ini. Kalau bahasa Ustadz mungkin kaleng-kaleng lah. Ini Rasul. Orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Nabi yang bilang fa inna dima'ahum, darahnya tidak boleh ditumpahkan, wa amwalahum, hartanya tidak boleh dijarah, orang Islam tidak boleh dikorupsi, wa a'radahum, kehormatannya nggak boleh dighibah, orang Islam haram dighibah. Ini kita bablas bikin anekdot-anekdot dalam bentuk apa, meme-meme dalam sosial media, menggibah, menghujat, mencaci, memaki. Lihat, Masya Allah, bablas sudah kita nggak paham itu. Orang kalau sudah bersyahadat dia Islam, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dijarah hartanya, tidak boleh dihancurkan nama baiknya. Apalagi kita tinggal di negeri yang semoga Allah muliakan, Indonesia. Atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka, betul? Dan kita punya Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang maha, yang esa cuma Allah. Ini negeri Islam, cuma belum sempurna keislamannya. Tugas kita menyempurnakan dengan belajar. Akmalah hadzal din, sempurna ini agama. Maka aneh kalau kita belajar dari yang lain, aneh sekali. Karena kebodohan kita nggak paham. Sehingga dengan mudahnya musuh-musuh Islam mengatasnamakan hukum ini radikal, hukum ini ekstrim. La quwata illa billah. Bahkan syariat pun enggak ditegakkan. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Karena kita nggak paham Allah. Kita cuma mengaku umat Muhammad, bahkan nggak tanggung-tanggung ngaku turunan Muhammad, nggak tanggung-tanggung. Itu sih HAM, hak asasimu. Hak asasi manusia itu sih boleh-boleh saja, tapi demi Allah, ketika kau mengatasnamakan Muhammad sebagai Rasul, wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad hamba dan Rasulnya, 4 konsekuensinya dipegang dong. Jangan cuma ngaku umat Muhammad, perbuatan kita nggak seperti yang Muhammad contohkan. Buat apa ada ayat Al-Imran ayat 31 tadi? Fattabi'uni, ikuti aku, kata Muhammad. Kita nggak mencontoh beliau. Sepakat kita mengatakan walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri toladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sudah contoh, cuma kita nggak mencontoh. Maka ditanamkan konsekuensi suruh mengikuti beliau. Yang pertama konsekuensinya apa? Ta'atuhu fi ma amar. Kalau kau mengakui Muhammad sebagai hamba dan rasulnya Allah, taat dengan perintah beliau. Taat dengan perintah beliau. Lakukan sholat seperti yang beliau perintahkan. Sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian seperti kalian melihat aku solat. Karena solat punya manfaat, tanha anil faksa wal munkar. Solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Iya, harusnya iya. Cuma ini orang solat tetap korupsi, orang solat tetap melakukan makar, orang sholat saling membunuh. Katanya tanha anil faksa wal munkar. Ternyata dia nggak mencontoh Rasul. Contoh yang paling gampang aja dia nggak mencontoh Rasul. Dia cuma sholat, cuma nggak mencontoh Rasul. Contoh yang paling gampang nih, kita nggak bahas sholat di sini. Contoh yang paling gampang saja. Sholat kan punya rukun dan syarat, betul? Sehingga syarat sah sholat itu kan wudu. Syarat sah sholat itu adalah wudu. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Setuju? Ini yang paling gampang. Wudu yang dibilang syarat sholat punya rukun. Rukunnya di Al-Maidah ayat 5. Famsahu biru'usikum. Salah satunya basuh kepala. Dalam wudu ada rukun wajib basuh kepala. Mana yang dibilang kepala? Mana yang dibilang kepala? Semua yang ditumbuhi rambut. Sehingga kalau dibilang basuh kepala, basuh. Basuh. Dan telinga masuk bagian kepala. Suruh basuh semuanya. Cuma orang wudu kebanyakan hadhihi jabha laisa ra'sun. Ini jidat bukan kepala. Sementara itu rukun dalam wudu. Kalau rukunnya berantakan, wudunya berantakan, sholatnya berantakan. Sholat ada rukunnya. Berdiri, niat, menghadap kiblat, takbiratul ihram, betul? Takbir. Boleh gak sholat tanpa takbir? Enggak boleh, harus dengan takbir. Lihat takbir di masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar, Bismillah seterusnya. Berapa model takbir sudah? Berapa nabinya? Mungkinkah nabi yang satu mengajarkan sekian model takbir?
Lah kita nggak pernah baca sifat salat Nabi. Kita cuma ikut-ikutan. Sementara boleh nggak salat tanpa takbir? Masya Allah. Maka jangan heran kalau salat ini nggak mencegah kekejian. Dia cuma menggugurkan kewajiban. Itu belum lagi dia nggak kenal Allah tadi. Sementara Allah punya nama, kita nggak hafal nama Allah. Ada nama Allah At-Tayyib. Innallaha Tayyib la yaqbalu illa Tayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Kita sholat baik, tapi dengan cara maksiat. Kita nggak kenal Allah. Bahkan banyak orang sholat ngantongin riba, dikantongin ATM riba, betul. Kamu beribadah ke Allah dengan cara perang lawan Allah, ajib gak? Aduh, ini kalau dibiarkan kacau nih urusan ini. Karena umur ini makin kurang, bukan makin banyak. Kesempatan berbuat baik semakin sedikit. Ayo dong, tubu ilallah taubatan nasuha. Enggak ada kata terlambat. Beruntungnya kita apa? Punya Allah, punya Islam. Al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir, bukan awalnya. Karena Allah yang mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Maka kita yang perlu paham, kalau sampai ibadah kita kok nggak ngefek, syahadat kita nggak ngefek, sholat kita nggak ngefek, zakat kita nggak ngefek. Zakat nggak ngefek loh. Rumus tajir itu kan zakat. Allah mengatakan ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Mana qasas shadaqatu min malin, enggak kurang harta karena sedekah. Allah yang perintahkan. Tapi kenyataannya nggak ngefek, Ustaz. Ini sedekah kan tolak bala, shadaqatu tudiul bala, tapi tetap bala. Lihat Ustaz, oh banyak ibadah yang kita lakukan terjebak dalam kesalahan. Kita lupa bahwa ibadah ini adalah muraqabah kita sama Allah. Ya, orang kalau sudah bersyahadat, mengikat diri dengan Allah, dia muraqabah paling enggak. Ibadah membimbing dia untuk lebih baik. Makanya kita bersyukur tinggal di negeri Indonesia yang tiap perusahaan ini punya masjid. Jangan sampai lupa, sepenting apapun dunia kita taklukkan, wallahi akhirat lebih penting. Kata Allah apa? Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Pakai yang Allah titipkan sama kamu untuk urusan akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Pakai. Dunia cuma sekedar. Ini kita kebalik. Ya, kita malah mempersiapkan diri untuk dunia. Kata Salamah bin Dinar, ya, yang membuat orang siap menghadapi hidup dan kenyataannya, dan nggak siap menghadapi kematian. Karena semua orang mempersiapkan diri untuk kehidupan, bukan untuk kematian. Kita punya penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, takut mati. Padahal kematian pasti. Dan apa yang kita punya bakal kita tinggalkan. Masya Allah, rugi. Peluh yang kita keluarkan ini memperkuat karakter rezeki yang bakal kita dapatkan. Kita nggak keluar peluh pun rezeki pasti datang. Cuma ya harus semangat bekerja, iya. Tapi jangan melupakan Allah.